Halo teman-teman, ketemu lagi kita di Next Project bersama saya Hari Santoso. Saya adalah seorang engineer di bidang hardware dan software. Pada video kali ini kita akan membahas tentang order limit pada TradingView. Pada umumnya, strategi backtest pada TradingView itu dilakukan dengan market order. Market order yang saya maksud adalah proses buy atau sell-nya itu dilakukan ketika kondisi terpenuhi. Artinya, jika kondisi terpenuhi, kita harus beli saat itu juga. Jika kita terlambat membeli, maka kita akan kehilangan momen. Itulah yang saya sebut dengan market order. Sebenarnya pada TradingView kita juga bisa melakukan limit order, yang artinya adalah kita tentukan dulu harga yang ingin kita eksekusi untuk buy atau sell, dan proses penentuan harga ini tidak ditentukan saat itu juga, tapi ditentukan berdasarkan kondisi tertentu. Artinya antara proses penentuan harga dengan proses eksekusi beli atau jual itu ada jeda gitu loh. Tidak sekarang ada kondisi, sekarang harus beli, atau sekarang ada kondisi, sekarang harus jual. Tidak. Tapi mungkin sekarang saya tentukan saya akan beli di harga sekian. Proses belinya tidak tahu apakah harga itu akan menyentuh harga yang kita tentukan atau tidak. Artinya proses penentuan harga itu ada jeda dengan proses penjualan atau pembelian yang sebenarnya. Saya akan tunjukkan perbedaan antara market order dengan limit order yang ada di TradingView. So, mari kita langsung ke TradingView. Kita akan buka XRP USDT. Jadi teman-teman sebelum melakukan trading, pastikan teman-teman memilih pair yang cocok. Artinya teman-teman harus memilih koin apa yang ingin dijadikan base atau tempat untuk trading. Sebab antara koin yang satu dengan yang lain itu berbeda sama sekali. Dari pola chartnya, dari kenaikan dan penurunan harganya, itu sangat-sangat berbeda. Jadi gunakan satu koin untuk praktek, dan teknik yang dilakukan itu belum tentu akan bekerja di koin-koin yang lainnya. Untuk limit order kita bisa masuk ke referensi dulu ya. Di referensi, limit order itu ada di dua hal, yaitu di strategi entry dan strategi order. Saya coba masuk ya, strategi.entry. Jadi limit order yang saya maksud adalah yang ini ya, limit yang ini. Kemudian yang di order itu juga ada, teman-teman bisa coba keduanya nantinya. Ini juga ada limitnya ya. Kita akan praktek ini ya. Sebelumnya saya akan contohkan dulu proses pembelian atau penjualan yang biasanya dilakukan secara langsung ya, atau disebut dengan market order. Saya buat indikator dulu. Kemudian kita pastikan kita akan menggambar atau chart kita itu dimasukkan ke live chart, ke candlenya. Overlay through, saya simpan dulu. Oke, saya plot ke chart langsung. Contoh, saya akan melakukan pembelian setiap 1 jam sekali. Kemudian saya akan menjualnya di kenaikan 1% atau menjualnya di penurunan 1%. Artinya profitnya saya ambil 1%, kemudian lossnya saya akan ambil 1% juga. Karena saya menggunakan time frame 5 menit, maka 1 jam itu identik dengan 12 candle ya. Karena satu candlenya itu 5 menit. Kalau candlenya 2, 10 menit. Kalau 12 berarti dia 1 jam. Maka saya akan membeli koin setiap 12 candle sekali. Baik, saya akan ini dulu. Saya buat kondisinya. Kondisi sama dengan, kita akan menggunakan bar index. Bar index. Jadi kondisi ini akan menentukan bahwa bar index itu sudah melompat sebanyak 12 kali. Yaitu bar index dibagi dengan 12, sisanya adalah 0. Kemudian untuk menentukan saya akan pakai plot shape ya. Plot shape.
Saya tentukan stylenya, shape, dan saya pakai diamond. Kemudian location, saya taruh di bottom. Kemudian color sama dengan green. Jadi kondisi akan melakukan plot atau menandai di bawah sini ketika setiap 12 candle. Saya akan simpan. Oke, untuk ukurannya kecil ya. Saya coba ini besarkan dulu. Saya lupa untuk membesarkan tadi. Size-nya saya ubah jadi 20 pixel. Kemudian untuk size-nya, size ini aja. Kemudian saya simpan lagi. Oke. Perhatikan ini adalah tanda bahwa candle ini sebanyak 12 ya nantinya. Saya akan melakukan penjualan atau pembelian di sini. Ini saya kebawahkan aja. Contoh untuk melakukan pembelian menggunakan kondisi ini, kita bisa menggunakan coding seperti ini logikanya ya. If kondisi strategy.entry, kemudian ID-nya apa, strategy.long, sudah begini aja untuk standarnya. Nah, karena ini strategi, maka kita ubah indikator jadi strategi. Kemudian untuk close-nya, tadi kita sudah tentukan profitnya 1%, loss-nya 1%. Maka saya akan tentukan di sini, mungkin price-nya dulu ya. Price belinya berapa? Kemudian saya tentukan profit. Ini profit yang akan kita pakai nanti sebanyak 1%. Kemudian loss-nya ini masih inisialisasi di atas ya. Kita masih nyiapkan. Profit sama dengan close kali 1 plus 1 per 100. Ini artinya 1% di atas harga close. Kemudian 1% di bawah close untuk close-nya. Selanjutnya adalah strategy.exit, ID-nya, kemudian limit profit, kemudian kita stopnya sesuai dengan harga loss. Ini artinya sudah jalan. Coba kita simpan. Oke, ada something yang nggak benar masih kayaknya. Oh enggak, sudah jalan ya. Kelihatan ya. Jadi kita belinya di sini ya. Jualnya di sini. Kita beli di sini, jual di sini. Kita beli di sini, jual Kita beli di sini, jual di sini. Kita beli di sini, jual di sini. Jadi proses pembeliannya itu adalah setiap 1 jam. Nah, setelah 1 jam, apakah harga naik 1% atau turun 1%, itu akan dijual. Kalau misalkan kita cross check ya, kita jadikan, kita ubah parameternya. Nggak mau. Coba kita ubah. Oke. Coba kita jadikan 100, kemudian kita tentukan dengan 100% dari keuangan kita.
Oke, ini hasilnya. Profit kita adalah 50% untuk rate tradingnya. Kemudian kita dapat 14%. Ya. 14% itu dalam durasi waktu sejak kapan nih? Sejak tanggal 27. Ya, sekitar 1 bulan lah. Sekitar 1 bulan kita dapat 14%. Itu. Nah, artinya kalau kembali ke limit order, maka setiap 12 jam kita melakukan pembelian saat itu juga. Setelah candle itu berakhir, kita langsung melakukan pembelian. Kekurangannya adalah saat kita menggunakan market order ini, maka kita bisa jadi kehilangan momen ya, karena proses pembelian kita lakukan saat itu juga. Bisa jadi sesaat sebelum kita beli, harga sudah naik. Ya. Atau sesaat sebelum kita jual, harga sudah terlanjur turun. Itu adalah kekurangan dari market order. Hanya saja untuk kasus ini kita masih untung itu, meskipun dia profitable-nya 50%, kita masih untung sekitar 14% dalam kondisi market yang seperti ini. Baik, untuk contoh limit order kita akan potong di video berikutnya.